UM adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan suaminya berprofesi sebagai nelayan. Mereka tinggal di daerah Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Penghasilan menjadi seorang nelayan terkadang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Mencari orang pintar atau dukun adalah langkah yang kemudian mereka lakukan untuk memperlancar rezeki. Tapi bukan rezeki yang didapat. Lalu apa? Simak video ini sampai habis untuk mengetahui kisahnya. Semua berawal pada Juni tahun 2021, ketika UM merasa sakit pada bagian perutnya. Dirinya sudah mencoba berobat ke berbagai tempat, namun sakit perutnya tidak kunjung sembuh. Hal itu kemudian diceritakan kepada kakak sepupunya. Merasa kasihan, kakak sepupunya kemudian menyarankan UM untuk berobat ke salah satu tokoh agama yang bisa mengobati orang sakit. Namanya adalah Kiai Jailani. Mendengar hal itu, UM tertarik untuk mencoba berobat ke sana. Dan untuk pergi ke rumah Pak Kiai Jailani, mereka harus melalui perantara Pak Suyanto. Hal itu karena mereka tidak ada yang tahu di mana rumah Pak Kiai. Pak Suyanto sendiri disebut-sebut adalah murid dari Pak Jailani. UM kemudian bergegas ke rumah Pak Suyanto bersama kakak sepupunya dan juga diantar oleh suami UM. Singkat cerita, setelah berobat ke Pak Kiai, perlahan sakit yang dialami UM mulai membaik. Merasa sangat senang, rasa sakit itu kini telah hilang. Namun, masalah besar kembali menerpa. Kali ini permasalahannya adalah soal himpitan ekonomi. Pendapatan suami UM sebagai nelayan terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Dan untuk menutupi kebutuhan itu, UM terpaksa harus meminjam sejumlah uang. Kini keluarga UM dipusingkan dengan hutang itu. Dan karena himpitan ekonomi itu juga, UM dan suaminya terkadang sering cekcok. Hal ini UM ceritakan lagi ke kakak sepupunya yang kemudian memberikan saran yang sama dengan sebelumnya, pergi ke Pak Kiai lagi, tapi beda tujuannya. Jika sebelumnya untuk menyembuhkan sakit, kali ini untuk meminta agar dilancarkan rezekinya. UM yang sedang terlilit hutang, langsung setuju dengan ide itu. UM bersama kakak sepupunya kemudian merencanakan waktu untuk pergi bersama-sama. Sebelum pergi ke rumah Pak Kiai Jalani, mereka terlebih dahulu mendatangi Pak Suyanto untuk meminta saran sekaligus menanyakan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan. Mendengar hal itu, Pak Suyanto menjawab, "Kalau cuma itu, nggak usah pergi ke Pak Kiai, ke saya aja bisa kok." Mendengar itu, UM tentu merasa senang, sebab dirinya tak perlu jauh-jauh datang ke rumah Pak Jailani. Pak Suyanto kemudian memberikan syarat yang diperlukan, dan akan melakukan ritual mandi kembang jika ingin memperlancar rezeki. Syarat-syarat itu diantaranya 1 buah kelapa hijau, 1 ikat tangkai padi, beberapa jenis kembang dan akar-akaran. Setelah syarat terpenuhi, selanjutnya adalah melakukan ritual mandi kembang. UM yang sangat mempercayai Suyanto, ia mengikuti saja apapun yang diperintah oleh Suyanto. Bahkan perintah Suyanto untuk mandi kembang tanpa busana di hadapan Suyanto pun ia turuti. Di saat inilah Suyanto mulai melancarkan aksinya. Melihat UM tanpa sehelai kain dan melihat kepolosan tubuh UM, Suyanto tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ia kemudian mulai meraba-raba tubuh UM dengan dalih agar ritualnya berhasil. Setelah ritual mandi kembang selesai, Suyanto memberikan syarat satu lagi yang harus dilakukan, yaitu UM harus berhubungan badan dengannya. Suyanto mengancam, jika UM menolak, maka ritualnya akan gagal dan rezeki UM akan hilang. Suyanto juga menyebut bahwa ini semua adalah perintah dari Kiai Jailani. UM tentu tidak ingin ritualnya itu gagal. Ia pun kemudian menuruti permintaan Suyanto dan mereka pun melakukan hubungan terlarang. Bahkan, hal itu dilakukan sampai sekitar 30 kali. Perbuatan itu dilakukan di rumah UM ketika suami sedang pergi melaut. Bahkan Suyanto juga mengancam jika UM menolak, Suyanto akan membunuh suaminya di tengah laut dengan cara gaib atau semacam santet. Seiring berjalannya waktu,
Seiring berjalannya waktu, UM mulai menyadari ada yang janggal. Sebab, sejak melakukan ritual-ritual itu, nampaknya tidak ada perubahan sedikit pun di kehidupannya. Rezekinya masih begitu-begitu saja. UM kemudian menyampaikan kepada suaminya dan meminta suaminya untuk mendatangi langsung Kiai Jailani untuk menanyakan perihal ritual-ritual yang dilakukannya selama ini. Apakah benar jika itu perintah darinya? Suaminya lalu mendatangi Kiai Jailani, dan rupanya si Kiai tidak tahu apa-apa tentang ritual itu. Bahkan ia menyebut sudah 6 bulan ia tidak bertemu dengan Suyanto. Mendengar penjelasan itu, tentu UM geram. Selanjutnya, UM ditemani suaminya melaporkan kasus ini ke Mapolres Jepara.